Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita semua di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 22 Juni 2022, tertulis dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Tuhan hakim yang adil. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Korintus yang berdiri karena penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, tetapi setelah ditinggalkan Paulus untuk melanjutkan penginjilannya, rupanya persekutuan jemaat di Korintus tidak berjalan dengan baik. Ada perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah jemaat yang berujung pada sikap yang saling menghakimi yang satu dengan yang lain. Dan yang lain juga menyombongkan diri dan merendahkan yang lain. Jemaat Korintus juga tidak hanya menghakimi sesama jemaat, tetapi juga menghakimi para hamba Tuhan, termasuk dalam hal ini Rasul Paulus, di mana kerasulan dan pengajaran Paulus dipertanyakan oleh jemaat. Kemungkinan besar sikap sebagian anggota jemaat Korintus tersebut membuat Rasul Paulus merasa direndahkan dan diragukan otoritas kerasulannya. Jemaat Korintus meragukan kerasulan Paulus dan pelayanannya karena mereka beranggapan bahwa diri mereka lebih pintar, lebih berharga, dan lebih diberkati secara ekonomi. Dapat kita baca dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 9 sampai 13. Oleh sebab itu, dalam pasal ini, Rasul Paulus memberikan pengajaran dan sekaligus teguran kepada jemaat Korintus, supaya mereka tidak menghakimi sesamanya, termasuk menghakimi hamba Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhanlah yang pantas menghakimi, bukan manusia. Manusia itu sering salah menilai, sehingga penghakiman manusia itu sering tidak tepat. Manusia hanya melihat apa yang terlihat oleh matanya sendiri, tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati setiap orang. Hukuman dan pujian hanya berasal dari Tuhan. 1 Korintus pasal 4 ayat 5 mengatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan adalah hakim yang adil menghakimi setiap orang, termasuk hamba-hamba Tuhan, yang kepada hamba Tuhan tersebut dipercayakan tugas untuk menggembalakan umatnya. Topeng yang digunakan oleh manusia itu tidak dapat mengelabui Tuhan. Apapun yang kita sembunyikan dapat terungkap di hadapannya. Tuhan mengetahui ketika kita tidak tulus dan menyalahgunakan kepercayaan darinya untuk kepentingan diri kita sendiri. Sebaliknya, Tuhan pun tahu saat
kita belajar untuk menjaga kepercayaannya dan melakukan sesuatu tugas panggilannya di dalam kasih untuk kepentingan pembangunan jemaat, pembangunan rumah Tuhan, yaitu gereja. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kiranya kita tidak menganggap diri kita lebih penting dan lebih berharga daripada orang lain. Sebaliknya, marilah kita senantiasa merendahkan diri, rela direndahkan dan menderita demi Kristus, melakukan kebaikan walau kita mengalami tantangan dan hambatan. Dengan merendahkan diri, maka saudara-saudaraku yang terkasih, siapapun tanpa terkecuali akan kita layani. Atau seperti apapun jabatan, kedudukan, dan kekayaan kita, ketika kita merendahkan diri, kita akan terbuka dengan kasih untuk melayani orang lain. Marilah kita belajar untuk menjaga kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai saksinya di tengah-tengah dunia ini. Jangan menghakimi, sebaliknya kasihilah sesamamu, layanilah sesamamu. Tuhan hakim yang adil. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 125 ayat 4. Marlas ni roha hitaon. O Jesus tatap hamion sai pargogo sude. Marhite hite todimi pasau tona kapatikmi mamban rarat baritami dinasa jolmape. Dinasa jolmape. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena kasih dan setia Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami di dalam kehidupan kami di dunia ini, kami tidak saling menghakimi, karena Tuhanlah yang menghakimi setiap orang, setiap perbuatan dari setiap orang akan Tuhan adili, dan Tuhan akan berikan upah yang besar bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yalah Bapa dalam surga, kiranya kami semuanya Tuhan berkati. Di dalam setiap aktivitas kami Tuhan hadir, memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dimanapun saat ini berada. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih yalah Bapa dalam surga. Dengarkan doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkanlah hatimu dan cintailah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.